Hai, salam, selamat datang di Arsip Jiwa, bareng aku lagi Hana Kalindra. Hari ini kita akan membahas tentang warisan, ya. Warisannya di sini bukan harta warisan ya, bukan juga aset atau mungkin kendaraan bermotor atau bukan juga emas gitu ya. Tapi ini adalah warisan pola yang diturunkan oleh nenek moyang atau leluhur-leluhur yang dari atasnya buyut kamu atau mungkin atasnya lagi dari kakek buyut kamu gitu. Dan pola itu sampai di kamu dalam bentuk yang kamu nggak sadar. Misalnya, cara kamu memandang uang gitu ya. Pas kamu ngeluarin uang untuk diri kamu sendiri gitu. Misalnya beli barang yang sesekali lah pengen beli barang untuk nyenengin diri sendiri gitu. Tapi setelah itu kamu benar-benar ngerasa bersalah banget. Kayak rasanya kamu boros banget. Padahal sebenarnya harganya itu nggak mahal-mahal amat, harga yang normal. Tapi ketika kamu mengeluarkan uang untuk menyenangkan diri, itu rasanya kayak secara nggak langsung itu kayak, kejahatan dan kemudian jadi ngerasa nggak nyaman, akhirnya jadi nggak bisa menikmati hal itu. Atau mungkin dalam bentuk mimpi yang pupus gitu. Jadi mungkin di antara kita ada yang pengen kuliah gitu ya, dulunya pengen kuliah, tapi bagi orang tua ya kuliah itu kayak sesuatu yang nggak mungkin. Itu kayak hal yang di luar dari sistem keluarga gitu, kayak nggak mungkin banget. Hidup ya harus realistis aja kayak gini, sama menderitanya, misal kayak gitu. Nah, jadi hari ini kita akan bicarakan, kemungkinan bahwa sebagian besar dari apa yang kamu anggap sebagai sifatmu atau, hal yang kamu anggap normal, itu bukan sepenuhnya milik kamu, ya. Bahwa ada cetak biru yang itu sebenarnya diwariskan, atau aturan yang nggak pernah ditulis gitu, tapi selalu dipatuhi. Dan mungkin juga ada kecemasan yang bukan lahir dari pengalamanmu sendiri gitu, tapi dari luka generasi sebelum kamu gitu yang nggak pernah selesai. Well, dan ini adalah episode tentang warisan yang nggak pernah kamu minta dan bagaimana sih cara mulai mengembalikannya. Untuk memahami trauma generasional ya kita perlu mengubah cara kita melihat keluarga dulu nih. Kebanyakan dari kita itu kan dibesarkan dengan pandangan bahwa keluarga itu ya kumpulan individu yang kebetulan tinggal bersama dan punya marga yang sama gitu ya. Masing-masing punya kepribadian sendiri, ya punya pilihan sendiri, ada masalah-masalahnya sendiri gitu. Tapi sebenarnya dalam psikologi keluarga ya, dikembangkan oleh Murray Bowen yang kemudian diperluas juga oleh banyak praktisi lain, bahwa keluarga itu dipahami bukan sebagai kumpulan individu ya, tapi juga sebagai sistem hidup yang punya logika dan dinamikanya sendiri. Nah, dalam sistem ini, tiap anggota itu punya peran, ya. Ada yang jadi pengatur, ada yang jadi pemikul beban, ya misalnya orang tua. Atau juga bisa jadi anak yang sandwich generation. Ada juga yang misalnya jadi kambing hitam, ya kan, yang jadi anomali biasanya dalam keluarga. Atau ada juga yang jadi mediator gitu. Dan peran-peran ini itu nggak dipilih secara sadar ya, tapi kayak ditugaskan gitu secara nggak langsung ya. Bahkan itu kadang sebelum anak itu cukup dewasa gitu untuk memilih perannya sendiri. Dan menariknya itu dalam sistem keluarga itu punya memori sebenarnya. Dalam arti pola lama yang terus beroperasi, bahkan ketika nggak ada lagi yang mengingat dari mana pola itu berasal. Seorang nenek yang pernah hampir kelaparan gitu di masa perang, yang mungkin udah lama meninggal. Jadi misalnya ini adalah neneknya dari buyut kamu gitu, zaman perang dulu gitu. Nah, mentalitas kelangkaan yang dia kembangkan sebagai strategi bertahan hidup, misalnya keyakinan bahwa hidup itu nggak akan pernah ada yang cukup gitu. Atau misalnya kesejahteraan itu akan selalu bisa diambil kapan aja. Dan itu bikin dia itu berpikir bahwa menyimpan itu lebih penting gitu daripada menikmati. Nah, itu akhirnya kan, pola kayak gitu itu terus hidup dalam cara orang tuamu itu berbicara tentang uang. Dan dari situ ya, akhirnya jadi turun juga ke kamu. Akhirnya kamu bisa ngerasain sebenarnya dalam tubuhmu itu, ketika kamu itu memperlakukan uang, ketika kamu itu harus mengeluarkan uang dalam jumlah tertentu. Jadi nggak ada sebenarnya yang mengajarkan itu secara eksplisit gitu ya, kayak kita itu harus berhemat terus ya, harus nabung lah pokoknya. Tapi itu dengan cara diwariskan, lewat nada suara, ya lewat reaksi orang tuamu, atau lewat aturan-aturan yang nggak tertulis.
gitu, yang sampai itu sangat, terinternalisasi dan rasanya itu kayak jadi normal gitu di keluarga itu. Tiap keluarga itu kan punya aturan yang tidak tertulis ya. Jadi misalnya kayak aturan yang dipelajarinya itu lewat konsekuensi gitu, atau lewat apa yang terjadi gitu ya, ketika aturan itu dilanggar. Nah, beberapa contoh yang paling umum dari yang aku amati ya, itu biasanya yang pertama adalah jangan lebih sukses dari orang tua. Ini adalah salah satu yang paling halus dan merusak mental ya. Jadi ini nggak akan muncul sebagai larangan eksplisit ya, misalnya, "Kamu jangan lebih sukses daripada ibu," atau "Kamu jangan lebih sukses daripada bapakmu," gitu kan. Nggak mungkin ya kayak gitu. Tapi munculnya itu dari reaksi orang tua kamu, atau reaksi nggak nyamannya mereka ketika kamu itu berhasil melampaui batas, atau kamu itu berhasil berprestasi. Terus mereka jadi berkomentar kayak, "Oh, sekarang kamu lebih pinter ya dari bapakmu," gitu. Atau misalnya ketika kamu berhasil ranking 1, ya mereka diem aja. Atau misal kamu pernah bilang bahwa kamu nanti pengen kuliah di mana gitu, itu responnya kayak menganggap bahwa itu mimpi yang terlalu tinggi gitu dan mungkin diucapkan dengan senyum, tapi ada sesuatu dalam nada itu yang bikin kamu tuh ngerasa nggak aman gitu untuk misalnya kamu punya mimpi atau misalnya kamu lagi merayakan keberhasilan kamu sendiri. Kalau di psikologi itu ada yang disebut dengan loyalitas tak sadar. Jadi ini sebuah konsep bahwa kita itu secara nggak sadar membatasi diri sendiri karena di dalam diri kita itu ada bagian yang merasa bahwa melampaui orang tua itu adalah pengkhianatan. Kita tuh terlalu berhasil, itu sama aja kayak meninggalkan mereka. Kalau misal kita bahagia, itu akan jadi, hal yang menyakitkan bagi luka mereka yang belum selesai. Dan karena kita itu ya sayang sama orang tua gitu ya, meski ya dengan cara yang nggak selalu sehat gitu, akhirnya kita jadi milih untuk tetap kecil nih, tanpa kita tuh pernah menyadari gitu bahwa itu yang sedang kita lakukan, yaitu kita hidup dengan warisan pola itu tadi. Kemudian yang kedua adalah emosi adalah kelemahan atau bahaya. Ini sering banget, ada di laki-laki ya. Di banyak keluarga itu terutama yang melewati generasi yang, tekanannya besar gitu, pernah melewati kemiskinan parah gitu atau mungkin ada trauma kolektif ya. Maka emosi itu nggak dapat tempat yang aman ya. Jadi harus bertahan nih, harus ditekan gitu, harus ditutup aja nih bagian yang merasakan-merasakan ini, gitu. Nah, anak yang dibesarkan dalam sistem kayak gini, itu belajar dengan sangat cepat bahwa misalnya nangis itu kayak memalukan, ya kan? Atau marah itu bahaya nih, misalnya butuh dipahami, butuh disayang, butuh diapresiasi, itu adalah beban gitu bagi orang lain. Nah, mereka akhirnya jadi tumbuh, jadi orang dewasa yang fungsional gitu ya, tapi nggak tahu nih gimana caranya duduk dengan perasaan mereka sendiri, gitu. Misalnya dampak di orang dewasa adalah, laki-laki yang nggak suka ngelihat pasangannya nangis, gitu. Karena menangis itu simbol kegagalan ya, atau simbol kelemahan, simbol kepayahan. Itu karena dia nggak pernah ada ruang untuk, bicara dan duduk dengan perasaannya sendiri. Kemudian selanjutnya adalah kemiskinan struktural. Ya, ini yang paling paling dalam, tapi paling jarang diakui juga, dan ini banyak banget. Jadi ada keluarga-keluarga di mana kemiskinan itu bukan cuma sekedar kondisi finansial gitu yang sementara aja lah, ini nanti pasti bisa kok diperbaiki, bukan kayak gitu. Tapi, kemiskinan itu adalah cara melihat diri sendiri, ya, dan ketika ini tuh terjadi gitu ya, maka kesejahteraan atau kemakmuran itu nggak lagi kayak tujuan, tapi malah jadi ancaman nih terhadap identitas. Orang tua kamu tuh misalnya ngelihat ada keluarga kaya gitu, lewat di depan kalian gitu, itu mungkin akan bilang, "Ah, kita bukan orang-orang yang kayak gitu." Jadi melihat simbol kekayaan atau melihat orang kaya itu jadi kekaguman yang nggak nyaman gitu, jadi ada kecurigaan gitu. Dan itu juga tercermin dari bagaimana, orang tua itu memperlakukan uang gitu. Jadi memperlakukan uang itu bukan dengan rasa syukur ya, tapi dengan kecemasan. Jadi ada peneliti epigenetik, yaitu Rachel Yehuda, itu melakukan penelitian yang sangat menarik tentang anak dan cucu dari penyintas Holocaust ya. Dia tuh menemukan bahwa mereka itu membawa perubahan pada epigenetik yang terkait dengan respon stres. Meskipun mereka tuh, mereka sendiri itu nggak pernah mengalami traumanya langsung. Artinya pengalaman ekstrim yang enggak terproses nih ya kan,
itu bisa meninggalkan jejak biologis yang diturunkan ke generasi berikutnya. Dan ini aja kan benar-benar terjadi di level biologis gitu ya. Bayangkan gimana dalamnya ini tuh bisa berakar ke level psikologis dan perilaku gitu. Kalau ini tuh nggak disadari dan nggak diputus gitu siklusnya. Nah, dalam bahasanya Carl Jung, ini tuh sebenarnya bagian dari shadow atau kegelapan yang nggak pernah diakui oleh orang tua, ya. Yang nggak pernah mereka lihat dalam diri mereka sendiri, kemudian diproyeksikan, diwariskan, dan diserap oleh anak gitu, lewat cara didik mereka, lewat pola asuh mereka gitu. Ini akan jadi sangat kompleks ya, ketika kita itu tahu bahwa orang tua yang mewariskan shadow ini tuh seringkali nggak tahu gitu bahwa mereka itu melakukannya. Mereka itu kan juga menerima dari orang tuanya mereka ya. Misalnya, ibu kita itu juga mewarisi sifat itu dari orang tuanya lagi, terus orang tuanya itu juga mewarisi dari atasnya lagi gitu. Dan itu terjadi dalam rantai yang kadang udah berlangsung selama beberapa generasi gitu, tanpa pernah ada yang sadar gitu dan berhenti. Atau misalnya sekedar menanyakan, "Sebenarnya hal ini tuh dari mana sih asalnya?" Nah, ini sebagai insight ya. Jadi ada sebuah konsep dalam terapi keluarga sistemik yang disebut sebagai identified patient, alias pasien yang teridentifikasi. Ini adalah anggota keluarga yang simptomnya itu paling kelihatan, yang paling bermasalah gitu ya. Mungkin dianggapnya anomali ya atau scapegoat gitu. Nah, kalau dalam pandangan sistemik ini sebenarnya simptom itu bukan milik individu itu ya. Tapi ini adalah ekspresi dari disfungsi sistem keluarga secara keseluruhan. Anak yang paling bermasalah itu seringnya malah anak yang paling sensitif ya terhadap ketegangan yang nggak diakui dalam sistem keluarga itu. Dan melalui simptomnya itu, sebenarnya dia itu sedang mengekspresikan apa yang nggak bisa diekspresikan oleh siapapun yang lain. Ini udah pernah aku bahas ya di salah satu kontenku ya, di TikTok, di Instagram. Jadi berdasarkan pengamatan pribadi, itu aku ngelihat bahwa pola trauma generasi yang parah gitu ya, dan terutama ini trauma generasi yang terkait dengan emotional abuse. Jadi misalnya nih, bapaknya kasar, ibunya kasar juga gitu ya. Orang tua ini juga mewarisi hal yang sama dari atasnya lagi, gitu, dari atasnya lagi. Nah, ketika ini sampai di generasi paling akhir ya, generasi yang sekarang, ketika mereka punya beberapa anak ya, itu biasanya ada satu anak yang paling berbeda nih, ya. Jadi dia itu entah akhirnya jadi Down syndrome, atau dia schizophrenia, atau autism gitu ya. Ini POV spiritual ya. Jadi anak-anak yang berbeda ini sebenarnya dia ini terlahir paling sensitif ya, paling bisa merasakan luka generasi itu. Tapi karena, dunia ini terlalu keras gitu untuk dia yang sensitif, maka jiwanya itu memilih retak gitu. Makanya dia memilih untuk nggak ngerasain sakit aja. Kalau misalnya itu disadari ya dengan baik, maka itu sebenarnya bisa jadi teguran keras gitu untuk orang tua yang, selama ini nggak menyadari gitu bahwa hal yang mereka wariskan itu sebenarnya, sudah begitu beracun gitu. Tapi di sini aku nggak menggeneralisir bahwa semua orang tua yang punya anak spesial itu udah pasti abusive ya. Banyak juga orang tua yang begitu baik gitu kan. Tapi mungkin, banyak ya faktornya, mungkin ada kelainan waktu di kandungan, itu kan juga bisa ya, karena banyak faktornya ya untuk, hal-hal seperti ini. Nah, ini tadi tuh sebenarnya untuk memperluas frame ya, untuk melihat bahwa perilaku yang kita anggap sebagai sifat buruk seseorang itu mungkin adalah sinyal dari sesuatu yang jauh lebih luas dan lebih tua dari individu itu sendiri. Nah, kemudian gimana sih cara kita itu mengenali warisan mana aja sih yang bukan punya kita gitu ya? Yang pertama, kita perlu, menyadari adanya reaksi yang tidak proporsional. Ya, misalnya kamu bereaksi terhadap sesuatu dengan intensitas yang jauh lebih besar gitu daripada yang seharusnya. Nah, di situ bisa jadi sebenarnya kamu itu sedang bereaksi ke sesuatu yang lebih lama gitu, terhadap memori di tubuhmu sendiri. Terhadap sesuatu yang kamu serap jauh sebelum kamu punya bahasa untuk menamakan itu. Yang kedua, itu menyadari pola yang berulang lintas generasi ya. Ketika kamu melihat bahwa tema kamu ini bukan cuma punya kamu ya, tapi kamu juga ngelihat bahwa, "Oh, bapakku kok gini juga ya temanya.
tema hidupnya nih. Atau misalnya, "Ibuku kok gini juga ya? Kakakku kok gini juga ya?" Gitu. Kamu ngelihat bahwa ada beberapa orang gitu di keluargamu itu bergulat dengan hal yang sama, yang mungkin kakekmu juga gitu ya. Dan ini sebenarnya bukan cuma karakter ya, ini adalah pola sistem yang memang belum terputus. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengenali rasa bersalah tanpa konteks yang jelas. Ya, ini yang paling halus juga. Misalnya kamu habis ngeluarin uang gitu untuk, kamu self reward ya, kamu beli barang kebutuhanmu sendiri, itu kamu ngerasa bersalah nih. Atau kamu ngerasa bersalah ketika kamu itu bahagia. Atau misalnya rasa nggak nyaman ketika hidupmu itu rasanya baik gitu. Ya, ada rasa kayak kamu mencuri sesuatu gitu ketika kamu itu berhasil. Perasaan kayak gini itu hampir selalu itu adalah jejak dari loyalitas yang nggak sadar terhadap sistem yang nggak mengizinkan kemakmuran itu sebagai identitas atau kemungkinan baru, gitu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya jadi gini ya, sebenarnya siapa sih yang akan jadi titik perubahan gitu? Dalam setiap rantai generasional ya, itu pasti ada satu orang yang cukup sadar gitu untuk kemudian memutuskan bahwa dia ini nggak mau lagi meneruskan apa yang diterimanya, ya. Bukan untuk menyangkal masa lalu ya, bukan untuk pura-pura gitu bahwa itu nggak ada gitu. Tapi ini adalah kesadaran yang cukup gitu untuk tidak menjadikan luka itu sebagai identitas permanen ya, dan ini nggak akan diwariskan ke bawah lagi. Konsep ini kalau dalam psikologi Jung ya, itu terhubung dengan konsep individuasi, di mana itu adalah proses menjadi diri yang utuh. Dan proses ini itu nggak bisa terjadi kalau kamu itu nggak melihat dulu nih apa yang bukan milik kamu. Secara sadar memilih apa yang ingin kamu ambil dan apa yang mau kamu kembalikan, gitu. Ada pernyataan yang bagus nih ya dari psikoanalis kontemporer Mark Wolin. Dia bilang bahwa luka generasional itu seringkali baru bisa sembuh ketika ada seseorang dalam keluarga yang cukup sadar untuk merasakan apa yang belum pernah selesai dirasakan oleh generasi sebelumnya. Artinya, kesedihan yang nggak pernah ditangisi sama nenek moyangmu ya, atau kakek buyutmu gitu, itu mungkin perlu gitu untuk ditangisi sama kamu. Bukan ditangisi untuk meratapi nasib atau mungkin menyalahkan takdir gitu, bukan ya. Tapi ini sebagai penyelesaian ya, sebagai cara kamu untuk bilang bahwa, "Iya aku melihat luka ini, aku mengakui bahwa ini tuh ada dan aku memutuskan untuk tidak meneruskannya," gitu. Jadi, kalau di esoteris ya, semakin banyak kamu itu menangis ya, dalam arti menangis, dalam proses healing, itu sebenarnya kamu itu kayak mewakili tangisan dari para leluhur kamu, gitu. Jadi topik ini ya, meskipun agak berat, tapi, sebenarnya ini untuk kita itu supaya melihat lebih jelas ya, bahwa kamu itu tidak harus meneruskan luka yang nggak pernah kamu ciptakan, ya. Kamu nggak harus mengulang cerita yang nggak pernah kamu tulis. Tapi untuk memutus rantai itu, gitu ya, untuk akhirnya kita itu bisa sembuh, kan kita harus bisa ngelihat lukanya dulu nih, ya kan? Dan kadang melihat luka itu memang juga butuh keberanian gitu yang spesifik. Supaya kamu bisa bilang bahwa, "Oh, ini bukan milik aku, dan aku akan mengembalikannya dengan hormat ke asal-usulnya." Itu tadi ya teman-teman tentang trauma generasional dan ingat bahwa kamu itu bukan hanya produk dari apa yang diturunkan ke kamu. Kamu itu bisa jadi titik di mana sesuatu yang sudah terlalu lama berlanjut itu akhirnya berhenti. Terima kasih udah mendengarkan Arsip Jiwa. Aku Hana Kalindra, sampai jumpa di frekuensi selanjutnya. Bye-bye.